Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heru Wirawan di sini akan menjelaskan beberapa tipe-tipe data pada Python, diantaranya ada list, tuple, sets, dan dictionary. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu list pada Python. Jadi simpelnya adalah list ini dia merupakan sebuah tipe data yang bisa memasukkan banyak value terhadap satu variabel. Jadi di sini sebagai contoh saya akan perlihatkan tipe data ini uh, variable list bisa kita masukkan beberapa value-value yang ada pada list ini. Jadi ketika kita buat variable list sama dengan apple, banana, cherry, dia ketika kita print dia akan menampilkan hasil yang seperti ini, memiliki banyak variabel apple, banana, dan cherry. Kemudian begitu juga dengan dengan variabel yang memiliki value yang bernilai duplikat, seperti di sini ada apple juga, di sini ada cherry juga. Di sini dia akan menampilkan langsung semua yang value yang ada, sama seperti yang kita ketik sebelumnya, ada apple, banana, cherry, apple, cherry, dan juga hasilnya seperti ini, apple, banana, cherry, apple, cherry. Kemudian di sini ada namanya length. Di sini ketika kita mengetik length pada print di samping variable list, dia akan tidak akan menampilkan value seperti ini, ada apple, ada banana, cherry. Dia akan menampilkan jumlah value yang ada pada variabel tersebut. Di sini kan ada 3 value kan, maka dia akan memunculkan 3. Ini di sini berarti jumlah value yang ada pada satu variabel ini. Misalkan kita kalau mau menambahkan seperti apalah, mango, kita buat seperti ini, mango, maka dia akan memunculkan 4. Karena apa? Dia memiliki 4 value dari list ini. Oke. Kemudian di sini pada tipe data list ini dia bisa menambahkan seperti string, ada juga integer dan juga boolean. Jadi ketika kita klik seperti ini, dia hanya memunculkan hasil yang ada seperti ini. String, di sini ada apple, banana, cherry, dan ketika angka ada 15793, dan boolean ini dia hanya memunculkan true dan false. Dan di sini kan hanya boolean yang ada. Ketika kita ketik yang lain, seperti kita apalah asal-asalan lah, seperti nama saya kita buat seperti ini, Heru. Karena ini tidak tahu asal usul di mana ya. Tiba-tiba ada boolean kan, true false, ada nama saya. Di sini akan menampilkan error seperti ini. Name error is not indefinite. Karena ini adalah boolean, bukan string ya. Kemudian di sini variabel ini kita bisa gabungkan dengan string, dengan integer, boolean seperti ini. Jadi di sini ada string, ada integer, dan ada juga boolean. Di sini kita gabungkan bisa. Maka hasilnya akan seperti ini, sama seperti yang kita ketik sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini pada tipe data di sini dia bisa hanya mengakses satu value pada variabel yang bertipe di sini. Jadi di sini ada variabel list, ada apple, banana, cherry seperti biasa. Di sini dia hanya memprintkan satu indeks 1 pada variabel list ini, variabel list di sini. Dan di sini sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan indeks pada value pada variabel di sini. Jadi indeks ini dia tidak dari 1 sampai seterusnya, dia berawal dari 0.
berawal dari 0 sampai seterusnya. Jadi ketika kita contohkannya, kita contoh seperti ini, kita ketik, maka dia akan memunculkan indeks yang pertama, yang banana saja. Kalau indeks 0 berawal dari apple, indeks 1 dari banana, indeks 2 cherry. Oke. Karena di sini dia hanya menyampaikan indeks 1, dia akan memunculkan banana saja, pisang. Oke. Selanjutnya di sini dari value ini, dari tipe data ini, dia memprintkan -1, berarti dia akan memprintkan dari terakhir. Jadi ketika dia ketik -1, dia akan memunculkan 1 paling akhir. Seperti contoh ini ada cherry yang merupakan bilangan value yang paling akhir. Dan ketika kita ketik -2, dia akan memunculkan hasil seperti ini. Dia akan memunculkan banana pada di sini. Begitu juga dengan kita ketiga, dia akan memunculkan hasil seperti ini juga, akan memunculkan apple. Oke. Kemudian di sini tipe data di sini dia juga bisa hanya memunculkan value tertentu seperti value dari indeks 2 sampai ke 5. Jadi di sini saya akan contohkan di sini. Dia akan memunculkan cherry dan seterusnya sampai ke 5. Nah, di sini akan memunculkan seperti ini dari cherry itu. Ini indeks 0 tadi yang seperti saya jelaskan, indeks 0, 1, 2. Nah, 2 dari cherry. Nah, cherry ini akan lanjut ke orange dan kiwi. Kenapa dia sampai ke indeks keempat? Sementara di sini tertulis 5. Karena seperti biasa, dia ketika indeksnya terakhir adalah ketika indeks yang tertulis itu adalah seperti contoh tadi kan 5 kan. Dia tidak akan memasukkan 5. Dia hanya memasukkan indeks sebelum 5 itu. Jadi sini sebagai patokan dia hanya memasukkan indeks sebelum 5, bukan indeks kelima. Jadi bisa dilihat di sini ada indeks kedua, 3, keempat, ada cherry, ada orange, indeks kelima, indeks ketiga, dan kiwi indeks keempat. Dan ketika kita mau memasukkan indeks kelima, kita hanya buat tambah gini ya. Kita bisa memasukin indeks ke-6 di sini. Maka dia akan menampilkan indeks kelima itu sendiri seperti melon itu. Oke. Kemudian di sini dia akan memunculkan beberapa value sampai sebelum indeks keempat. Jadi sebagai contoh di sini ada beberapa value, ada apple, banana seperti biasa ya. Dia hanya menampilkan sampai sebelum indeks keempat, sampai ke orange. Seperti pada tipe data variable ini terdapat value apple, banana, cherry, dan orange. Dia hanya menyampaikan sampai ke indeks ketiga, dari 0 sampai 3. Kemudian di sini pada contoh seperti ini, dia akan menampilkan value yang bermula dari indeks kedua. Kalau tadi kan dari 0 sampai ke 4 kan, sampai sebelum 4 lah. Kemudian di sini selanjutnya dia akan memunculkan variabel, memunculkan value yang bermula dari value yang indeks yang kedua sampai seterusnya, sampai mango, sampai indeks terakhir. Jadi sebagai contoh saya akan perlihatkan di sini apple ini merupakan indeks 1, indeks 0, banana indeks 1, dan bermula dari cherry. Nah, ketika kita ketik seperti ini, ada 2 seperti ini, dia akan memunculkan hasil sampai akhir. Ada cherry, ada orange, kiwi, melon, dan mango, sampai seterusnya. Baik, pada contoh kali ini dia
akan memunculkan dari min 4 sampai dengan min 1. Jadi artinya dia seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang min ini dia bermula dari paling akhir sampai ke paling awal. Di sini dia akan min 4 ini berarti dia akan memunculkan value yang berasal dari min 4, berarti di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Maka dia akan memunculkan orange. Di sini tanda titik 2 ini berarti dia memunculkan sampai dengan min 1. Berarti min 1 ini berasal indeks yang merupakan indeks paling akhir ini, mango. Karena dari di akhir dia hanya sampai ke sebelum dari indeks min 1 tersebut, berarti hanya sampai ke melon. Di sini akan menampilkan min 4 sampai sebelum min 1. Jadi min 4, min 3, min 2, min 1. Min 4 tadi, min 4 ini, min 3, min 2, di sini min 1. Sebelum min 1 dia sudah selesai ya, sampai ke melon. Baik, di sini selanjutnya ada namanya change list item. Jadi pada tipe data list ini kita juga bisa mengganti value pada list ini. Jadi sebagai contoh saya akan perlihatkan. Di sini kita akan menggantikan value pada indeks pertama. Di sini indeks pertama di sini kan banana, kita akan ubah menjadi blackcurrant. Maka akan seperti ini. Dari banana menjadi blackcurrant. Kemudian di sini juga sama. Dari indeks pertama sampai indeks ketiga kita akan ubah menjadi blackcurrant dan watermelon. Maka ketika kita klik, dia akan memunculkan dia akan mengganti variabel value pada indeks pertama dan indeks kedua. Indeks tadi sudah saya jelaskan tadi kan, 1 sampai 3. 3 ini berarti sebelum 3, berarti sebelum 3 apa? 2. Berarti yang diganti adalah indeks 1 dan indeks kedua. Dan di sini pada contoh ini dia akan menambahkan dua value pada satu indeks. Jadi di sini kan ada apple, banana, cherry. Nah, di sini dia akan menggantikan dua value ini ke banana yang merupakan indeks ke 1. Jadi pada banana diganti pada dua value ini. Di sini ada blackcurrant dan watermelon. Maka dia akan ubah banana ini menjadi kedua value ini. Seperti ini ya. Kemudian di sini dia akan menggantikan value pada 1 dan 3. Padahal dia memiliki satu value, yaitu watermelon doang. Maka alhasil pada indeks 1 dan 2 ini akan tergantikan oleh value watermelon ini. Kita bisa menambahkan value pada tipe data list ini. Jadi di sini ada contoh, ada value juga seperti biasa. Maka dia di sini akan menambahkan orange pada tipe data list ini. Dia menggunakan append, berarti dia akan menambahkan orange pada bagian akhir dari value ini. Jadi di sini kan ada apple, banana, cherry. Ketika dia menggunakan append ini, maka dia menambahkan orange pada bagian akhir ya. Kemudian di sini pada contoh seperti ini menggunakan insert, dia akan menambahkan orange ini pada indeks ke 1. Berarti dia akan meletakkan orange ini setelah value apple. Jadi sebagai contoh saya akan perlihatkan. Di sini ada apple, banana, cherry. Karena orange ini diletakkan pada indeks pertama, maka dia akan memunculkan setelah indeks 0 ini apple. Dan di sini tadi apple, banana, di sini ada apple, orange, banana, dan cherry. Kemudian di sini variabel list ini bisa ditambahkan dengan variabel lain. Seperti contohnya di sini kan ada variabel tropical kan.
yang memiliki value mango, pineapple, dan papaya. Di sini kita akan menambahkan dislist ini menambahkan tropical ini ke dalam variabel dislist. Jadi dia akan menggunakan extend untuk menambahkan dislist ini, menambahkan tropical ini ke variabel dislist. Jadi sebagai contoh saya akan perlihatkan di sini. Dislist ini awalnya sebelumnya adalah apple, banana, dan cherry saja. Di sini tropical memiliki mango, pineapple, papaya. Dan dia di sini akan menambahkan variabel dislist ini dengan variabel tropical. Jadi di sini dislist ini akan ditambahkan dengan tropical, akan memunculkan seperti ini mango, pineapple, papaya. Seperti ini gabungan dari seluruh variabel ini. Baik, selanjutnya di sini kita bisa meremove value yang ada pada tipe data list. Jadi sebagai contoh ada di sini beberapa value pada variabel dislist ini seperti apple, banana, cherry seperti biasa. Di sini kita bisa meremove value ini menggunakan dislist remove. Di sini sebagai contoh saya akan perlihatkan buktinya bahwasanya variabel dislist ini memiliki value apple, banana, dan cherry. Di sini kita mau remove banananya, maka yang akan muncul hanya apple dan cherry. Oke. Di sini selanjutnya pada variabel dislist ini memiliki value yang duplikat gitu. Seperti di sini ada 2 banana, ada apple, banana, cherry, banana, kiwi. Dan di sini karena duplikat kita ingin menghapus banana ini di antara 2 banana ini. Maka di sini kalau kita ingin remove banana, dia akan remove 1 banana saja, 1 value saja. Sebagai contoh, di sini saya akan perlihatkan. Di sini memiliki value apple, banana, cherry, banana, kiwi. Sementara yang dihapus hanya bagian awalnya saja. Bagian akhirnya tidak keikut hapus ya. Walaupun duplikat, dia hanya mengambil 1 dari value pada variabel ini. Dislist remove banana. Yang dihapus hanya banana yang bagian pertama, yang pada indeks ke-1 ya. Selanjutnya di sini cara kerjanya sama, pop dengan remove. Cuman di sini dia hanya menghapus menggunakan indeks ya. Jadi di sini pada dislist titik pop ini dia mengambil indeks pertama, indeks 1 maksudnya. Indeks 1 berarti adalah banana. Maka di sini dia akan menghapus bagian indeks 1 yaitu banana itu sendiri. Kemudian jika pop ini tidak dituliskan, maka dia akan lebih condong menghapus pada bagian akhir. Sebagai contoh, ini sudah dijelaskan di sini dia akan menghapus pada bagian akhir. Sebagai contoh saya akan perlihatkan untuk variabel dislist ini memiliki value apple, banana, dan cherry. Karena di sini dituliskan indeksnya secara jelas, maka dia akan menghapus pada bagian akhir pada variabel ini. Variabel ini memiliki value akhir yang di sini ditulis cherry, maka dia akan menghapus bagian cherry itu. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya tuple. Tuple ini sama seperti list sebelumnya, tapi di sini ada perbedaan yang mencolok dari tuple ini, yaitu tuple ini termasuk yang unchangeable, yang artinya value-value dari tuple ini tidak bisa diubah sama sekali. Jadi di sini saya sebagai contoh akan coba untuk mengganti isi dari tuple ini dengan meniru apa yang sudah saya jelaskan pada list tersebut. Nah, jadi langsung saja sebagai contoh saya akan coba untuk bagaimana mengubah value pada tuple ini. Jadi kalau kita langsung printkan tuple ini, kita langsung membuat pokoknya kita langsung mengubah value pada tuple ini, kita buat seperti ini, maka dia akan error pada hasil nanti. Jadi seperti ini, dislist
itu akan berwarna merah. Jadi di sini tipe errornya adalah objek ini tidak mendukung untuk intinya tidak bisa mengubah pada value tersebut. Jadi bagaimana cara kita mengubah isi pada tuple ini? Jadi pertama-tama kita akan membuat variabel baru. Jadi contohnya saya simpel aja, kita buat x ini sama dengan list sama dengan ya x ini sama dengan list pada list ini. Terus kemudian ini list ini kalau kita buat seperti ini, alhasil kita langsung ingin mengubah yang tuple ini, jadi sehingga masih terjadi error. Jadi langsung kita buat seperti ini, x sama dengan x1 indeks 1 akan kita ubah menjadi blackcurrant. Kemudian di sini kita akan kembalikan ke variabel ke tuple. Jadi kita buat seperti ini, x, maka kita akan printkan x seperti x besar ya. Maka kita akan printkan x, maka dia hasilnya seperti ini, muncul hasil yang sebenarnya. Yang dari tuple tidak bisa kita ubah dengan mengembalikan dalam bentuk list. Sini blackcurrant muncul secara jelas. Jadi secara keseluruhan tuple ini tidak jauh beda dengan list. Hanya satu yang membedakan, yaitu tuple ini tidak bisa value dari tuple ini tidak bisa diubah secara langsung. Jadi kalau kita mau mengubah tuple ini, value pada tuple ini, kita harus mengubah dalam bentuk value dulu, mengubah dalam bentuk list dulu, dan kembalikan dari list ke tuple itu, sehingga value pada tuple itu bisa kita ubah. Dan untuk secara keseluruhan itulah tidak ada perbedaan yang mencolok dari tuple ini. Seperti yang saya tunjukkan, bahwasannya ketika duplikat dia akan sama menampilkan keseluruhan daripada tuple ini. Di sini ada yang duplikat, ada juga apple juga di sini. Kemudian untuk lengthnya dia akan juga menampilkan seberapa banyak value pada variabel tersebut. Contohnya di sini ada 3, maka dia akan menampilkan 3, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu tidak ada jauh bedanya dengan list ini ya. Baik, di sini ada yang namanya set. Jadi set ini sama seperti list dan tuple, dia sama-sama memasuki banyak value pada satu variabel. Cuman di sini set ini memiliki perbedaan yang mencolok. Di antaranya adalah di sini set ini bertipe unordered, yaitu tidak berurutan. Jadi ketika kita memasuki indeks, dia tidak akan menampilkan sebuah urutan. Jadi, dan juga unchangeable, tidak bisa diganti, sama seperti tuple sebelumnya, dia tidak bisa diganti. Dan kemudian di sini tidak ada namanya duplikat pada set ini. Jadi dia ketika kita berusaha untuk menduplikatnya, dia tidak akan error. Cuman di sini dia akan memilih salah satu dari value yang duplikat ini. Sebagai contoh, saya akan coba pada contoh ini. Maka ketika kita tampilkan di sini memiliki dua value yang sama atau duplikat. Jadi di sini ada apple, banana, cherry, dan apple. Maka di sini di set ini dia akan menampilkan satu saja yang duplikat, yaitu apple pada bagian akhir ini. Dan juga dia bisa secara acak, mungkin dia bisa menampilkan yang pada bagian awal dan juga pada bagian akhir. Jadi saya coba buktikan seperti ini. Maka apple akan maka di set ini akan menampilkan apple pada bagian awal. Kemudian di sini juga termasuk yang nilai true dan satu ini memiliki value yang sama. Jadi satu ini memiliki value yang kalau dibolehkan jadi true ini kalau misalkan kita ubah ke integer, dia akan menjadi satu. Tapi secara basic true dan satu ini merupakan value yang sama-sama berbasis satu, dan true ini juga dan satu ini juga berbasis satu.
Jadi saya akan coba buktikan di sini. Dia akan menampilkan salah satu dari true dan satu ini, maka dia akan menampilkan bagian dari true. Kemudian begitu juga dengan false dan null. Null ini dia berbasis sama seperti false. Null ini memiliki nilai false dan false ini memiliki nilai null. Ya, sama-sama berbasis null lah mereka ini. Maka dia jika ditampilkan maka false dan null ini dia akan memilih salah satu di antara mereka. Maka pada set ini dia akan menampilkan false. Dan juga di sini sama seperti list dan tuple juga, ketika kita mengetik length pada variabel yang memiliki tipe data sets, maka dia akan memunculkan beberapa banyak value yang ada pada variabel tersebut. Di sini value ini memiliki tiga value, yaitu apple, banana, cherry tadi. Maka ketika kita ketik length, maka dia akan memunculkan berapa banyak value yang ada pada variabel di set ini. Selanjutnya di sini untuk tipe data juga sama seperti list dan tuple. Dia memiliki tipe data yang string, integer, dan boolean. Dan juga di sini juga bisa dicampurkan antara string, integer, dan boolean. Maka kalau dicampurkan tidak akan terjadi error. Sama lah seperti list, tuple, dan set ini. Dan untuk pembuktiannya bahwasannya set ini dia tidak bisa diakses menggunakan index. Jadi sebagai contoh saya akan coba seperti ini. Ini saya sudah saya siapkan sebelumnya. Maka yang akan terjadi seperti ini. Bahwasanya ini pokoknya tidak bisa untuk diubah, tidak bisa diakses langsung melalui set. Dan untuk mengaksesnya dan untuk mengubahnya, kita sama seperti tuple tadi, kita harus mengubah variabel di set ini dari tipe data set menjadi tipe data list. Kemudian kita balikkan lagi ke list ke tipe data set. Dan di sini kita coba untuk mengubah di set ini menjadi set dengan cara x ini kita tambahkan variabel baru seperti tuple tadi. Maka kita buat list, kita buat ini di set, variabel di set akan berubah menjadi list. Dan kemudian di sini x ini x index pertama, index 1 kita ubah menjadi value-nya mango. Ini karena saya suka mango, maka saya akan buat mango di sini. Nah, kemudian di sini di set ini kita ubah lagi menjadi set. Ya, ubah ini set sama dan kurung set x. Dan x ini kita ubah menjadi apa? Set. Jadi ketika kita coba jadi saya coba satu dulu ya. Untuk indeks 1 ini akan menghasilkan hasil seperti apa? Oh sorry, sepertinya itu karena memang nggak bisa, karena kan tadi diubah ke set lagi kan. Ini berarti sama saja kita ingin memunculkan hanya indeks yang pertama, dan hal seperti ini kan harusnya digunakan untuk list ya. Jadi tidak bisa, akan kita hapus saja. Jadi untuk ini dia akan memunculkan mengganti variabel satu ini menjadi mango, banana ya. Oh di sini upload cuma satu ya. Oh di sini kan duplikat ya, jadi tidak bisa karena duplikat tadi. Jadi yang hanya dipilih salah satu saja. Oke. Baik, selanjutnya di sini terakhir ada yang namanya dictionary. Jadi pada dictionary ini sama seperti list dan tuple. Untuk memasukin variabel yang banyak pada satu variabel, memasuki value yang banyak pada satu variabel. Cuman di sini untuk melakukan input pada dictionary ini sangat unik dibandingkan seperti list, tuple, dan set ini. Untuk dictionary ini dia bisa memasuki beberapa value dari atas ke bawah, tidak ke samping seperti list dan sampai set tadi.
dia bisa memasuki value ini dari atas ke bawah. Seperti tadi ini ada value brand Ford, dan kemudian di sini di bawahnya ada model Mustang, di sini ada years tahun 1964. Dan di sini ketika kita coba untuk print ya, kita coba kan, tapi di sini tetap memunculkan output yang sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk dictionary ini dia sangat enak untuk memasuki seperti kita memasuki nama, seperti kelas atau jenis kelamin atau segala data diri bisa kita masuki menggunakan dictionary ini. Karena di sini sangat simpel dan praktis ya. Bisa dilihat dari atas ke bawah, tidak samping-sampingan gitu, sehingga membuat kita merasa pusing untuk melihatnya. Jadi pada dictionary ini sangat unik dibandingkan list dan tuple ini. Dan untuk perbedaan dia bisa diubah, changeable. Dan di sini untuk duplikat dia sama seperti set itu, tidak bisa diduplikat, maka dia akan condong ke bagian ini 2020. Karena dia tidak bisa diduplikat, dia akan memunculkan satu bagian dari value pada dictionary ini. Dan untuk lengthnya juga dia akan sama seperti tadi. Kalau duplikat dia tidak akan memasuki yang sama. Di sini contohnya saya akan coba contohkan di sini. Di sini dia memiliki 4 value di sini. Karena duplikat 1, maka dia hanya memunculkan 3. Di sini dia akan memunculkan 3. Jika kita hapus juga sama, akan 3 juga ditampilkannya. Seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.